sehat-sehat. Halo, Hai, selamat malam. malam Mbak Tori. Suaraku kedengaran jelas? Jelas. Suaraku Oke, gimana? jelas-jelas. Oke. Apa kabar Mbak? Baik, baik banget. Terima Gimana kasih kabarnya? sudah, aku juga baik. Semoga kita baik-baik terus ya. Mhm. Oke, ini terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Kalbunians. Kita mau ngomongin soal self healing. By the way, ini Kalbunians, ini Mbak Tori live langsung dari Bali loh. Jadi, Iya, aku wow, dari Bali. terima kasih sudah menyempatkan waktu jauh-jauh. Sama-sama. Mbak Tori, apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Lagi nggak sibuk sih hari Oh, ini, iya. justru lagi diluangkan untuk kalbu. Waduh, terima kasih loh. Senang sekali kita. Mbak Tori, jadi Sama-sama. Mhm. ini yang kita tahu kan Mbak Tori itu adalah seorang praktisi yang emang ngajarin. Aku bahasanya ngajarin bener apa enggak? Menggali Sharing aja gitu sih, kali. Oh, sharing sharing. mengenai self healing ya, Mhm. mengenai self healing. Terus kan kalau yang kita tahu ini self healing itu proses penyembuhan gitu kan luka batin. Kalau dari Mbak Tori sendiri, pengen tahu deh kalau dari sorry dari Mbak Tori, sejak kapan sih concern ke self healing ini sendiri, Mbak? Hmm, jadi pertama kali aku tahu tentang self healing itu tentang konsepnya, tentang gimana step by step-nya itu kurang lebih dari akhir 2019 atau akhir 2018, sorry. Akhir Oh, 2018 atau sepanjang 2019 itu aku memperdalam. Itu. oh, pas banget ya. Karena jadi kayak udah punya persiapan di 2019 untuk akhirnya ternyata 2020 pandemi sampai 2021 jadi kayak udah self healing sendiri jadi nggak pusing karena kan kayaknya selama pandemi ini tuh makin banyak orang yang mentalnya terserang gitu kan ya Mbak ya. Jadi kalau udah Ya, self healing kan mungkin lebih bisa mengatasinya gitu kali ya. ya betul banget. Oke, jadi emang berarti dari 2018 akhir sampai akhirnya di 2019 full itu sudah concern ke situ sampai akhirnya sekarang pun berani melakukan kelas-kelas gitu ya biar nggak cuma manfaat ke diri sendiri gitu ya Mbak ya soal self Iya, healing. betul. Oke, tapi kalau ngomongin self healing Mbak, Mm-mm. sebenarnya emang seberapa penting sih Mbak self healing itu sendiri? Jadi self healing itu tuh sebetulnya tidak perlu bantuan orang lain untuk menyembuhkan diri dan aku rasa hampir semua teman-teman di sini udah pernah melakukannya. Tapi mungkin nggak sadar atau mungkin tidak pakai metode tertentu, jadi prosesnya bisa puluhan tahun, bisa bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu. Jadi karena semua orang kan pasti punya momen-momen di mana dia menyadari sesuatu tentang apa yang terjadi. Misalkan kayak apa yang kenapa kemarin harus pacaran sama orang yang toksik banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada momen di mana misalkan putusnya kapan, terus tiba-tiba ada momennya berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian, oh aku tuh emang harus pacaran sama dia supaya aku belajar untuk jadi lebih misalkan lebih tegas atau belajar mencintai dengan tulus, memberikan sesuatu walaupun dia memilih orang lain misalkan akhirnya. Tapi aku tetap sayang kok, aku nggak benci sama dia. Nah itu kan hal-hal yang kita sadari. Nah dalam kesadaran itulah kita sembuh. Kita pulih itu dalam kesadaran. Nah jadi yang namanya self healing itu pasti semua orang pernah melakukannya, tapi mungkin nggak sadar. Nah jadi di sini kita apa ya? Kita sharing seven steps untuk membuat proses healing ini lebih bisa dibilang bisa lebih cepat mungkin ya, lebih efektif daripada harus sendirian mencari-cari, bacain buku, liatin quotes-quotes gitu setiap hari atau ketemu orang, ketemu banyak apa namanya ahli-ahli, ketemuin ini, ketemuin itu, bacain tarot dan sebagainya, cuma untuk sembuh kan, itu yang kita lakukan. Dan ini dengan Seven Steps of Healing ini setidaknya dengan tahu 7 langkah ini kita bisa melakukan itu sendiri gitu. Oke, kalau dibilang kayak tadi ada kesadaran itu
Kalau turning point bener nggak sih Mbak? Apakah hal Iya, yang berbeda sama turning point? iya Sama ya benar. berarti turning point kita kayak oh ternyata kayak gini nih gitu berarti ya. Oh oke, sebenarnya sesimpel itu, cuma prosesnya Simpel itu. ternyata nggak sesimpel itu tapi ya. Kalau proses untuk bisa healingnya itu nggak sesimpel itu. Mungkin ya untuk per orang beda-beda caranya, Beda-beda. waktunya juga gitu ya. Betul. Makanya kalau kalau ini sebenarnya peer gitu kan ya, Mbak ya, beberapa orang gitu kan, barengan. Mungkin itu bisa prosesnya lebih mudah, lebih smooth gitu kali ya, Mbak ya. Kenapa? Dengan peer ini, gini, kadang-kadang ketika kita konsultasi one on one nih, ketika ada pertanyaan dari konsultannya ke kita, terus kita merasa mungkin agak merasa diserang atau merasa terpojok atau seperti apa. Tapi dengan peer ini kita saling belajar dari kasus satu sama lain. Jadi kita tahu bahwa kita tuh nggak sendirian. Gue mikir ini tuh gue nggak gila gitu, seperti itu ya. Jadi kok rasanya aku lama banget nih untuk pulih. Oh ternyata ada orang-orang di sekitarku yang sama atau justru masalah dia lebih parah, ternyata masalahku nggak ada apa-apanya. Jadi seperti itu kenapa kita bikin peer atau grup, tapi juga nggak banyak-banyak dan itu sifatnya tuh what happens there stays there. Jadi kita eh, Oh, apa ya, privasinya latihan terjaga, Mbak ya. privacy. Kita latihan untuk menjaga rahasia, menjaga cerita orang-orang hanya untuk kita belajar gitu. Benar, benar, benar. Oh iya sih, tapi benar sih. Karena sebenarnya nggak cuma self healing, tapi kesehatan mental kan juga gitu ya. Banyak kalau kita tahu misalnya anxiety, terus oh ternyata orang lain juga kayak gitu, mungkin kitanya pun nggak tertekan banget, nggak stres banget gitu ya Mbak ya. Jadi Ya. kalau di sini kan temen-temennya banyak, oh ternyata aku nggak sendirian merasakan ini, jadi lebih semangat lagi biar sembuhnya juga gitu ya, biar healingnya juga gitu ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Menarik, menarik. Kalau misalnya self healing gini, Mbak, yang Mm-mm. ini nggak harus ceritain kasusnya ya, cuma maksudnya yang paling banyak tuh orang-orang biasanya self healingnya itu apa sih, Mbak? Kamu maksudnya kayak trauma atas Mm-mm. apa kasus percintaan kayak yang tadi Mbak bilang gitu, atau Mm-mm. sebenarnya kekerasan, atau kemarin ada bahasan soal kalau yang kemarin kita polling itu dua kan ada yang ini kan grieving sama sexual harassment. Yang paling sering Mm-mm. dari antara beberapa itu tuh apa sih Mbak? Hampir semua, enggak semua sih. Jadi ada beberapa ya, aku bagi dengan beberapa. Jadi memang sexual harassment aku pernah dapat kasus seperti itu dan itu terjadi di anak SMA. Itu aku kaget juga ternyata anak SMA bisa melakukan hal-hal yang waktu SMA aku belum belum sampai ke situ gitu ya. Jadi dan itu terjadi di teman-teman sekelas. Bisa melecehkan teman perempuannya itu sangat sedih ya dengernya, tapi itu terjadi. Terus juga ada juga yang eh, lebih ke hubungan dengan orang tua. Itu juga banyak. Oh, Terutama oke. dengan anak perempuan dengan ibunya. Itu juga sangat banyak kasus yang seperti itu. Kalau grieving itu malah belum pernah dapat aku kasus yang seperti itu. Oh, dan Jadi ternyata kalau besok Nias akan malah menjadi yang pertama. wow, menarik. Dan ternyata justru kalau Nias banyaknya tertariknya soal itu. Wow, ini bener nih. Ini kayak apa? Sesuatu yang baru juga ya buat kita, termasuk buat Matori ternyata ini baru juga. Iya Menarik. ternyata. Bener-bener. Tapi Terus kalau kalau untuk sorry, kalau misalkan yang tadi pertanyaannya apa ya selain itu? eh, Kasus yang yang paling paling banyak ya, iya paling banyak. kasus, kasus paling banyak tuh sebetulnya masalah dengan diri sendiri sih. Tapi akhirnya jadi ke orang lain. Tapi itu semua dimulai dari cara berpikir. Ada trauma dengan kejadian di masa kecil yang akhirnya ke bawah dan akhirnya itu membuat jadi eh, kita serba takut atau malah serba melampiaskan ke orang lain. Jadi itu yang basicnya sih. Dimulai dari sendiri sendiri. Oh, itu Hai menarik. Dava, ada Oh, Dava. hai Dava. Oh, ternyata sudah banyak nih yang join. Halo semuanya, selamat malam. Kita lagi Selamat bahas self malam. healing sama Mbak Tori. Mm-mm. Oke, ternyata sama diri sendiri ya, Mbak.
Oh, ini menarik sih karena jadi minggu lalu cerita sedikit minggu lalu aku live juga bareng sama Mas Tio itu ngomongin soal mindful writing dan Mas Tio tuh ngomongin soal self awareness. Jadi kayak kita tuh gimana gitu. Ini sebenarnya berhubungan juga ya sama masalah yang Berhubungan tadi. banget. Iya, masalahnya tadi Mbak Tori bilang kalau emang ternyata gara-gara em, kita sendiri, gara-gara diri sendiri berarti harusnya emang kita belajar aware sama diri kita sendiri supaya bisa healing itu gitu nggak sih Mbak? Pada Iya, titik itu jadi ini trauma. semua berkesinambungan ya. Mindful writing, juga untuk yang art therapy, kelas, dan sebagainya. Itu semua yang kita lakukan untuk lebih mengenal diri, lebih aware dengan apa yang terjadi, baik di sekitar kita maupun di dalam batin kita sendiri. Itu yang paling susah kan, untuk melihat apa yang terjadi di dalam batin. Jadi Bener. ini semua sebetulnya Kalbu ini bagus banget punya program dengan berbagai narasumber, dengan berbagai praktisi, dan ini semua bisa membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Bener-bener. Karena itu ya kalau kalau ngomongin diri sendiri itu tadi karena kalau kita ngejudge orang, maksudnya kita menilai orang tuh kayaknya lebih gampang daripada kita ngelihat ke diri sendiri gitu kan. Untuk berdamai. Padahal Mm-mm. ketika kita ngejudge orang, itu ada sebagian diri kita yang kita judge. Oh, Jadi ketika kita ngejudge satu orang, itu tiga lagi ke kita nih. tas nunjuk Satu ya. porsi doang ke dia, tapi tiga Oh, porsinya ke kita. Jadi sebelum kita ngejudge orang, kita lihat dulu kenapa hal ini terjadi. Kita tarik balik ke belakang atau kita lihat kalau bukan latar belakang atau garis besarnya itu kita harus bisa melihat itu daripada ketika melihat dia mah begini atau dia pasti begitu gitu. Itu mm-mm. hal yang paling mudah, tapi kita nggak sadar itu pun ada di dalam diri kita. Jadi Wow. setiap kali kita ngejudge sebagian diri kita pun terluka di situ. Kita ngejudge diri kita sendiri. Seperti itu. Wow, ini menarik. Ini menarik, tapi bener sih, bener banget. Harus self-aware, harus kita aware ya. Jangan sampai kitanya kayak komentarin atau ngeliat orang kayak, kok dia gini, 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 gini. Padahal sebenarnya ya bagian dari kita merasakan atau mempunyai sifat yang kita bilangin tentang orang lain itu gitu ya. Iya, karena pada dasarnya semua orang adalah cerminan diri kita. Karena pada dasarnya semua manusia diciptakan sama, walaupun punya karakter yang berbeda-beda unik. Tapi pada dasarnya kita semua sama. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi ketika aku menjudge kamu, itu adalah aku menjudge diriku sendiri. Jadi kita akan masuk ke kedalaman itu dengan self healing ini gitu. Oke, jadi dari self healing inilah kita bisa lebih aware lagi gitu ya, Mbak ya. Oh, wow. Ini benar sih, ini jujur ini menarik karena ya gitu, maksudnya kalau self healing kan yang aku tahu ya dengan keterbatasan aku taunya ya mungkin ya itu yang aku sebutin tadi kan dari luar semua kan. Kalau kekerasan, hubungan dengan orang lain lah, percintaan misalnya, terus dengan orang tua kalau yang tadi Mbak Tara bilang, tapi ternyata sama diri sendiri pun bisa gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya di kita, Bukan tapi bisa, tapi tapi semua masalah berasal dari oh, diri sendiri dulu. Nomor satu. Jadi yang sebenarnya kita selesaikan diri sendiri dulu, bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Nomor satu adalah diri sendiri. Karena kalau kita di dalam dirinya kita udah beres, maka semua yang lain juga beres. Gitu. oh, oke, ini menarik sekali. Jadi kita Oh, nggak lagi menyalahkan orang lain, nggak lagi menyalahkan keadaan, karena kita harus sadar bahwa semua dimulai dari kita. Apa ada slogannya bukan sih? Semua dari aku lupa, bener-bener, tapi ada kalau nggak salah ya. bener-bener, bener-bener. Jadi semua dari kita, oh itu menarik sih. Iya, makanya kita butuh self healing ya. Maksudnya biar kita berdamai dengan diri sendiri, biar kita bisa bersikap lebih baik lagi ke lingkungan kita gitu ya. Jadi kita harus dari diri sendirinya healing dulu nih supaya yang lainnya juga aman gitu ya. Betul, itu pokoknya semua kuncinya adalah di dalam diri sendiri. Kalau kita berpikirnya eh, mau cari uang gitu ya, ketika kita ketemu dengan orang lain kita akan curiga, dia mau curangin gua nggak ya? Kita mau apa? Karena itu dimulai dari kita, cara berpikir kita udah buruk, maka kita akan menilai orang buruk. Tapi kalau cara berpikir kita baik, maka orang-orang di sekitar kita pun baik. Jadi
cara berpikir ini, mindset ini yang nomor satu harus apa ya, dibenerin, Harus dilurusin, harus diluruskan, benar-benar benar. Iya, menarik. Jadi mulai dari diri sendiri. Wah, wow, gitu. Wow, bener sih Mbak. Tapi karena ya itu ya bener kalau misalnya emang kitanya di pikiran kita udah buruk aja gitu bawaannya pasti energi yang kita keluarkan pun buruk. Jadinya ke orang lain pun juga betul. sikap kita pun mungkin jadinya buruk gitu ya Mbak ya. Ya, Oh, karena menarik kita kan banget. manusia ini kan seperti apa ya? Menara BTS gitu loh. Bukan BTS yang penyanyi ya, bukan. Bukan. Tapi BTS kayak menara gitu ya. Jadi ketika kita berpikir negatif, buruk, kita ada di bawah nih frekuensi kita. Tapi ketika kita berpikir yang baik, frekuensi kita naik. Nah, ketika kita naik, kita menarik hal-hal yang sejajar dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita. Kita menarik hal-hal yang baik pula. Dan juga semakin di atas, semakin luas jangkauannya gitu. Jadi kita akan lebih menarik energi yang sama-sama kuat, sama-sama positif, dan juga lebih banyak lagi gitu. Seperti Law itu of kurang lebih. attraction ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, law of attraction tuh ternyata benar sekali dan benar-benar terjadi gitu ya. Itu rahasia ilahi, semacam apa ya, hukum alam. Jadi bukannya itu sebuah teori, tapi itu memang betulan. Itulah cara kerja semesta. Jadi kalau memang kita udah paham cara kerja semesta, hidup itu gampang, tinggal dijalanin. Hai Noni, thank Halo. you udah join. Ini banyak yang join. Aku mau bacain satu dulu sebelum kita lanjut. Tadi itu ada yang komen mana ya? Oh gini, ada dari area 8387 katanya untuk mengatasi rasa putus asa dalam proses self healing gimana Kak? Karena bertahun-tahun. Wow, ini tadi Mbak Tri kan bilang ya, soalnya proses para orang beda-beda. Gimana tuh? Eh, untuk mengatasi rasa putus asa, nomor satu kita harus lihat dulu kenapa kita berpikir seperti itu. Apakah kita tidak percaya pada diri sendiri? Apakah kita apa ya tidak percaya pada Tuhan? Apakah kita bukan tidak percaya tapi kita menyerah menyerah give up bukan give in ya give up artinya menyerah gue udah nggak percaya sama hidup ini. Nah, ketika kita merasa tidak percaya itu kita ada di level yang bawah, frekuensi yang di bawah itu. Jadi apapun tidak ada yang berhasil karena kamu cara berpikirnya itu sudah di di blok gitu loh. Dengan Udah kita, ketutup gitu ya? ya kita udah nutup, udah ngeblok bahwa ini nggak akan berhasil. Nah, seperti itu caranya adalah nanti ada di kelas. Oh, oke. Menarik. Jangan lupa ikut kelas tadi siapa namanya? Em, mana ya tadi? Ria, jangan lupa ikut kelasnya Mbak Tori. Infonya ada di akunnya Kalbu ya. Bener-bener. Tapi mungkin yang mau diingetin kan tadi katanya putus asa. Jangan putus asa karena again nggak sendirian gitu ya Mbak. Jadi daripada putus asa mending mencoba mungkin caranya dengan cara yang Mbak Tori bilang peer ini bisa lebih semangat lagi karena ada temen-temennya gitu ya. Kalau kalau gimana Mbak? Ya, kalau tadi ngomongin putus asa, disadari dulu aja nomor satu, putus asa itu datang dari pemikiran kita. Jadi, kenapa kita bisa putus asa itu yang perlu dipertanyakan. Apakah karena kita terus merasa kecewa? Nah, ketika kita merasa kecewa, artinya kita punya harapan yang berlebih sebelumnya. Karena kalau kita nggak punya harapan, berarti kan kita nggak akan kecewa. Tapi karena kita udah ngarepin, aku berharap kamu setia pada aku gitu. Tapi yang ternyata tidak gitu kan. Nah, itu yang kenapa manusia itu menderita. Nomor satu atau yang paling besar adalah harapan. Karena Ekspektasi ya. ekspektasi seperti itu. Bukan harapan yang mimpi ya, itu beda banget. Ini ekspektasi. Berarti kan Ekspektasi. kalau dalam ekspektasi itu kan ada tuntutan bahwa itu harus terjadi. Harus terjadi menurut apa yang ku mau. Nah, ketika itu istilahnya Tuhan atau semesta itu akan apa ya, semacam kamu maunya begini, oke, aku tidak begitu. Kamu Oh, harus belajar nih dengan caraku gitu. Nah, kalau kayak gitu, itu yang kepentok-pentok istilahnya atau yang benar-benar apa ya?
bermasalah jadinya kita sendiri. Karena kita yang memunculkan permasalahan itu sendiri gitu. Ekspektasi ya, bener-bener bener. Jadi kecewa bukan karena perlakuan orang atau gimana, tapi karena pikiran kita sendiri pengennya gini 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 gitu Ya. ya. Jadi Karena kita ekspektasi. nggak akan pernah bisa mengatur apapun yang orang lakukan. Mau itu anak sendiri, mau itu pasangan, mau itu orang yang kita asuh dari bayi. Ketika dia tumbuh, dia besar, atau dia eh, dihadapkan pada sebuah pilihan, dia bebas memilih karena semua manusia itu punya free will. Jadi ketika kita memaksakan keinginan kita pada orang lain, itu kita menyakiti diri sendiri. Jadi intinya adalah semua orang punya free will, kita harus hargai itu, dan kita tidak bisa mengatur apapun yang orang lain lakukan, kita hanya bisa mengatur apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Jadi nomor satu balik lagi ke diri sendiri Diri. lagi gitu. Betul, betul, betul. Ujungnya ke diri sendiri. Emang sumbernya dan untuk menyelesaikannya pun harus ke diri sendiri lagi gitu ya. Kita harus mengerti. Tadi ada Mas Tio. Halo, halo Mas Tio. Kemarin kita ngomongin soal self awareness sama Mas Tio. Nah, ini pas Halo. banget kita terusin lagi obrolannya sama Mbak Tori mengenai self healing yang ya sama aja. Jadi harus aware dulu, sadar dulu masalahnya apa gitu-gitu biar bisa Betul healing gitu banget. Mbak ya. Betul banget. Betul. Oke, jadi sebenarnya self healing itu berguna buat semua orang. Tapi Mbak, ada nggak sih apa ya umur yang gimana ya? Jadi tuh kalau sekarang yang kita lihat, mau aku lihat deh ya, itu tuh banyak yang misalnya ada masalah mengenai mentalnya atau gimana kesehatan mental gitu. Terus ternyata banyak yang kayak dari inner child atau dari pengalaman masa lalu yang kayak gitu-gitu kan. Nah, sementara untuk ini kan untuk apa ya? Untuk healing kita kan butuh aware nih, self aware juga gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih Mbak waktu yang tepat? Misalnya nih kayak eh umur remaja itu mungkin sudah mulai ada pergejolakan atau gimana-gimana. Jadi kayak better mulai self healing, belajar self healing itu dari umur berapa berapa gitu ada nggak sih Mbak? Maksudnya biar nggak pas udah gede takutnya kan malah udah ke timpu apa ke apa ya Ketumpuk. gulung-gulung gitu kan ketumpuk-tumpuk gitu. Ada nggak sih yang kayak idealnya gitu umurnya segimana? Kalau idealnya memang the sooner the better. Tapi yang lebih ideal lagi, it's now. Karena kalau kita ngomongin harusnya kemarin nih waktu gua masih, itu kan udah lewat. Kita nggak bisa ngomong tentang itu lagi karena itu kita nggak bisa kembali ke situ. Kalau nanti aja deh, ya kalau nanti aja berarti kan dia belum siap juga. Tapi ketika kita sadar bahwa kita butuh bantuan atau kita butuh healing dan kita melakukannya, now is the perfect time. Ideal nomor satu adalah sekarang. Sekarangnya sekarang banget nih atau sekarang eh, ya sekarang nanti lagi deh gitu. Itu semua apa ya? Semua orang punya punya dorongannya sendiri pasti. Ada yang oh oke, sekarang nih gue butuh. Itu semua pasti akan muncul sendiri. Jadi kalau misalkan lebih baik lebih muda, iya secara teori ya. Tapi Mm-mm. ketika dia belum siap ya kita nggak bisa memaksa. Ada anak yang masih muda banget bisa sudah terbuka banget, pikirannya juga ada yang dia mampu self healing, ada yang udah tua tapi masih nggak mampu juga, tuh ada. Tapi justru ada juga yang udah tua dengan perjalanan dan pengalaman hidup justru dia juga lebih bisa, dan yang anak muda justru lebih kuat egonya, dia nggak bisa, aku punya harus begini dengan segala macam. Itu semua masing-masing, jadi kita nggak bisa bilang lebih baik muda atau lebih baik tua, enggak. Itu semua adalah ketika kita ada dorongannya untuk sembuh, maka lakukan itu aja sih. Jadi nggak harus nunggu, nggak harus buru-buru, santai aja. Ketika kita ada dorongannya, maka itulah waktu yang terbaik untuk kita, seperti itu. Oke, karena tiap orang punya timeline masing-masing gitu ya, Mas. Mbak ya. Jadi ya itu balik lagi ke turning point tadi kan. Jadi kalau emang udah mencapai itu mending ya udah langsung aja gitu ya. Kalau udah ada panggilan. Oh, betul banget. Bener bener bener. Wah, ini menarik sih. Jadi iya bener sih dibanding nunggu-nunggu, ya udah mending sekarang aja gitu ya. Mending ikutan aja hari Minggu. Hari Minggu, kita ketemu Hari Minggu Minggu. siang.
Minggu siang jam 1 siang ya Mbak ya, waktu Indonesia Barat. Mm-mm. Betul, Betul. karena baterai dari Bali kan, jadi harus tetap. Iya. Oke, tadi kan udah kalau ngomong ideal, tapi sebenarnya Mbak, manfaatnya yang kalau tadi kan sebenarnya udah dibilangin sih kan, buat diri kita lagi menjadi lebih baik gitu-gitu. Tapi ada nggak sih yang manfaatnya misalnya ke kayak lingkungan atau ke pekerjaan kah atau hubungan-hubungan gitu, manfaatnya self healing tuh apa sih Mbak? Udah pasti seperti yang tadi itu ya, ketika kita berada di bawah, kita menarik energi yang di bawah. Ketika kita kecewa, kita merasa selalu semua orang tuh rasanya jahat sama kita akan menarik lebih banyak lagi orang yang jahat, orang yang kejam sama kita, orang yang membuat kita patah hati selalu gitu. Ketika kita di bawah, kita akan menarik yang serupa dengan kita. Ketika kita fokus pada kesedihan, pada kekecewaan, pada penyesalan, pada dendam, amarah, dan sebagainya, kita akan menarik orang-orang yang membuat kita kayak kebentur masalah yang serupa terus gitu. Jadi istilahnya kita kayak mengumpulin orang-orang dengan energi seperti itu di sekitar kita. Jadi eh, kalau kamu tidak suka dengan energi sekitar kamu, maka naikkan diri kamu, level apa ya namanya, frekuensi kamu naikin, kamu menjadi lebih baik tanpa amarah, tanpa dendam, lebih ikhlas, lebih santai. Istilahnya apa sekarang sans ya, sans, Yes. lebih legowo dan sebagainya. Itu kita akan menarik orang-orang yang sama dengan kita. Akhirnya kita ketemu orang sekitar juga lebih apa ya, yang membuat kita semakin bersyukur dan semakin bersyukur. Oke, Jadi kurang lebih seperti itu ya cara cara bekerjanya berpikirnya, self healing itu cara ya. bekerjanya. Bener-bener. Jadi menaikkan level, iya sih bener. Berarti ya banyak banget manfaatnya karena ya itu kan dimulai dari diri kita. Kalau misalnya kita aja positif-positif terus menebar kebaikan dan kebahagiaan, orang-orang di sekitar kita pun jadinya juga bikin kita bahagia gitu ya. Betul. Wow. Awalnya adalah kita bahagia sudah memberi, mereka juga bahagia misalkan diberi, tapi kita juga nggak sadar bahwa walaupun kita memberi, mereka juga memberikan kebaikan untuk kita. Karena ketika, misalnya gini, ketika kita harus memberi sesuatu, tapi orang itu menolak, kan ada sedihnya ya. Ya kita Iya. ada udah punya niat baik nih, ternyata dia tolak atau dia tidak menghargainya, itu kan membuat kita sedih. Jadi orang-orang yang menerima kebaikan kita itu juga orang yang memberikan kebaikan juga untuk kita, karena ketika kita harus memberi dan dia menerima, itu kebahagiaannya kan juga berlipat gitu, Bener. You get what you give gitu ya, Mbak ya? kurang lebih seperti itu. Oh, menarik banget. Bener-bener. Dan semuanya yang dari kita omongin ya mulai dari diri kita sendiri. Semuanya Oh, gitu ya. Ih, menarik banget nih. Oh, ini ada pertanyaan coba kita lihat. oke. Oh ini dari tab gue sebentar ya. Aku lihat. Aku nggak bisa, oh nih, dari Hasna Ulfa. Katanya kalau semua bermula dari diri sendiri, cara berdamai dengan diri sendiri gimana? Ikut kelasnya. Berdamai dengan diri sendiri. Em, Sebetulnya dengan self awareness itu harusnya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Self awarenessnya kayak gimana? Aku nggak tahu, yang kelas yang sebelumnya aku nggak ikutan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kita belajar melihat hal-hal apa adanya. Jadi kebanyakan dari kita berpikir itu dengan cara berpikirnya atau dengan kacamatanya itu romantisme. Dan itu nggak bisa disalahin juga karena memang yang kita tonton selama 10-15 tahun terakhir di media televisi atau di eh, musik-musik yang kita dengar itu semuanya berfokus pada romantisme. Romantisme itu apa sih? Melihat sesuatu lebih dramatis dari seharusnya gitu. Jadi kayak misalkan aku lihat ini gelas gitu ya, teori romantisme adalah sebuah gelas yang cantik, gelas ini bersih apa misalkan berkilau dan Betul. sebagainya, itu adalah bentuk romantisme. Dan itulah cara kita kebanyakan memikir atau melihat dunia itu dengan romantisme, bahwa
aku punya pacar yang ganteng sekali dan aku jatuh cinta banget sama dia, aku adalah orang yang paling beruntung dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tuh jatuh cinta pada ilusinya, pada ide tentang orang ini, bukan pada orangnya secara pribadi gitu. Nah, itu yang membuat kita menderita dalam hidup itu. Kalau di Buddhisme itu adalah lebih ke harapan atau kemelekatan. Kemelekatan pikiran kita bahwa kita jatuh cinta pada gelas ini gitu. Jadi, wah itu cantik sekali ketika dia pecah, maka kita Hancur heartbroken, lah. Ah, iya. hancur, lebur bersama si gelas itu. Digantiin yang nggak bisa, nggak ada yang bisa menggantikan gelas ini. Dengan misalkan cacat yang satu yang kita hanya tahu ini ada cacatnya inilah satu-satunya Heeh. gelasku gitu. Jadi dengan pemikiran seperti itu kita membuat diri kita sendiri menderita. Dan Oke, jadi berdamai dengan diri sendiri adalah melihat sesuatu apa adanya. Bahwa dia gelas, gelas. Dia ada saat ini kita menghargai keberadaan dia di saat ini, membantu kita untuk bisa minum gitu ya, untuk menaruh uh, air dan bisa minum, itu kita hargai si gelas ini. Tapi ketika ini sudah waktunya dia berganti, misalkan sudah waktunya pecah, artinya Tuhan sudah punya menyediakan untuk kita gelas baru yang mungkin lebih baik, akan selalu lebih baik sih. Kan ada yang menanya, nanti kalau lebih buruk gimana? Nggak akan ada yang lebih buruk kecuali cara berpikir kita memang buruk ya. Kita akan eh, ya itulah kita balik lagi nge-grabnya ketika jadi yang kita buruk-buruk juga gitu ya. betul. Betul. Oh, oke. Jadi dari si romantisme ini yang kayaknya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita akhirnya Misalkan, bikin ekspektasi gitu ya, Mbak ya. Dan betul, ekspektasi inilah yang akhirnya menghancurkan diri kita sendiri gitu ya, Mbak ya. betul. Oh, bernamai dengan diri sendiri. Oh, ini berat sih. Jadi sebetulnya hidup ini tuh simple, Yang bikin ribet kita sendiri gitu ya, ribet Mbak ya. kita sendiri, betul. Oke, oke. Seru-seru nih. Gara-gara romantisme. Oh, ini menarik. Ada yang mau tanya lagi? Ada lagi nggak ya? Yang mau tanya? Coba aku sambil lihat-lihat. Hai teman-teman semua yang Halo, bergabung, aku melihat banyak teman-temanku nih yang banyak online. Thank you for online. teman-teman di Batori ya gitu. Hai, wow, oke. Jadi balik lagi ke self healing ini, Mbak. Kan Mm. nanti kita apa setuju sekali katanya. Setuju yang mana, Mas? Apa kalau self healing itu pokoknya balik lagi ke diri sendiri, terus bagaimana ekspektasi kita terhadap dunia luar gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau kita sudah apa tadi berdamai dengan diri sendiri, jadi kita juga tahu untuk kayak bersyukur kayak gitu kan ya Mbak ya, kayak menghargai dan bersyukur dengan apa yang ada saat ini gitu ya. Jangan muluk-muluk kayak nanti mau gini mau gitu ya, yang sekarang ada aja disadari dulu, disayangi dulu gitu kali ya Mbak ya. Jadi daripada Mm-mm. kalau kayak tadi ngomongin pasangan kayak maunya yang gini gini gini, maksudnya kayak si pacar ini begini gini gini, mendingan kayak ya udah yang ada sekarang cobalah disayangi dengan sepenuh hati gitu kali ya, dibanding kayak Iya apa nih dong, tadi apa nih tadi ilusi, romantisme, dibanding kayak ilusi. iya dibanding dengan ilusi-ilusi yang nggak ada dan akhirnya ekspektasinya ketinggian terus jadinya kecewa sama diri sendiri, mendingan Kebanyakan manusia itu cara berpikirnya gini, duh harusnya kemarin gini ya, kalau aja gue begini, atau jadi kembali ke masa lalu kita kadang-kadang kan gitu kan ada rekaman yang kita putar setiap malam atau di saat-saat kita hening kita putar yang kejadian yang udah lewat. Duh, kalau aku begini hasilnya akan berbeda dan sebagainya gitu kan. Nah, itu bagus sebetulnya karena itu adalah kesadaran. Ketika kita mengambil pelajarannya, kita tahu kalau itu terjadi lagi, kita akan mengambil langkah yang lebih baik atau solusi yang lebih tepat yang menurut kita, oh lain kali kalau kejadian lagi begini. Tapi kebanyakan manusia itu stay-nya di sana, di masa lalu. Jadi udah kejadian, duh harusnya begini nih, harusnya ini. Jadi itu menjadi penyesalan. Dan ketika itu penyesalan, kita hidup di masa lalu. Seperti itu. Atau
manusia itu juga sukanya gini, besok kalau begini gimana ya, gue harus ngapain ya, gini gini gini. Jadi kita juga hidup di masa depan yang belum ada. Padahal kalau kata siapa, aku lupa, Newt Scamander itu di Oh ya, di Fantastic Beasts, film. iya kan? Itu Kenapa nih? dia bilang ngapain kamu worry, kamu jadi harus worry itu harus dua kali kalau kamu mikirin di masa depan, kamu harus menghadapi masalah itu dua kali, di sekarang yang belum kejadian dan nanti ketika kejadian betulan. Jadi kamu harus tersiksa dua kali, ngapain? Biarkan aja semua mengalir. Jangan-jangan kita tersiksa cuman pada saat kita memikirkannya. Padahal pas kita menghadapi hal itu, nggak tersiksa sama sekali. Oh, ternyata nggak seperti yang kupikirkan ya. Oh, ternyata lancar. Oh, ternyata Bener. nggak susah. Gitu. Jadi kita itu kebanyakan berpikir atau stay atau hidup di masa lalu atau di masa depan. Dan kita lupa untuk stay atau hidup di saat ini. Gitu. Being Dan present itu in the adalah present gitu ya, Mbak ya? present moment. Gitu. Iya, bener-bener. Oh ya sih, bener. Jadi tuh ada yang justru kepikirannya zaman dulu terus ya, walaupun sebenarnya benar untuk pelajaran, tapi malah jadi stay Pelajaran, di belakang terus ya. Akhirnya nggak iya, maju-maju. Ada juga yang iya, justru malah ke duluan nih, yang belum kejadian udah duluan. dipikirin duluan gitu. Iya, Sebenarnya betul. yang belum kejadian udah dipikirin duluan dan udah bikin takut duluan kayak ini gak sih Mbak? Kayak sesimpel hari Senin. Ya sih kan kadang-kadang orang kayak, aduh besok Senin, kayak Sabtu Aduh, Minggu. besok Senin. Iya, aduh besok Terus Senin kenapa kalau ada hari gini ada Senin? gini. Iya. Terus padahal kalau udah hari Senin ya udah tiba-tiba Udah misalnya udah juga. jam 6 ya kayak Heeh. meeting-meeting yang ditakutin misalnya atau kayak harus misalnya yang kuliah harus presentasi ke dosen misalnya gitu. Ternyata ya udah berjalan aja, udah selesai aja gitu ya. Jadi kita udah worry duluan padahal belum kejadian dan belum tentu sesuai pikiran kita juga gitu ya. Oh. Jadi kita menyiksa diri sendiri untuk hal-hal yang belum tentu, belum pasti. Jadinya halu nggak sih? Jadinya halu. Bener, ini juga lagi lumayan rame ya, halu-halu, halu, terus FOMO gitu-gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ada apa ikutan apa gitu. Terus atau halu gara-gara ngelihat misalnya temen begini-begini, terus kalau aku gini juga mungkin banyak mungkinnya gitu ya. Kalau Kalau ya, jadi seandainya aku gini. aku sempat nulis di mana aku lupa. Dan ini juga bukan pemikiranku ya. Aku cuma merangkum dari apa yang aku pelajari dari guru-guruku. Em, Manusia itu tersiksa di tiga hal, yang sudah lewat atau di masa lalu, yang belum ada atau di masa depan, atau yang benar-benar completely nggak ada. Ya, which is sama sih. Kalau dia pacarku, aku akan bahagia. Kalau aku ada di Bali, kayaknya seru ya gitu. Padahal enggak juga, kita lupa untuk mensyukuri di mana kita berada. Misalkan orang Jakarta nih ya, kalau aku ngomong kemarin waktu aku belum di Bali gitu. Enakan di Bali kayaknya ya daripada di Jakarta gitu ya. Padahal banyak sekali orang-orang di luar Jakarta yang berpikir, aduh aku pengen ke Yap. Jakarta gitu, ya kan? Atau orang-orang yang mikirin apa ya? Kalau aku mendapatkan jabatan itu aku akan bahagia dan sebagainya. Tapi orang-orang yang punya jabatan itu mikirnya lain lagi. Dia udah mikirin, aduh kalau aku nggak begini, aku bisa melakukan lebih banyak hal dan sebagainya. Jadi orang tuh selalu apa istilahnya melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Padahal kita nggak tahu Dia rumput lupa. tetangganya sintetis apa enggak. Mungkin aja rumputnya indah tapi Iya, sintetis sih kan. Jadi bagus betul, itu nomor kesehatannya satu. terus. Jadi Sama balik lagi fokusnya nyiramin diri sendiri. rumput sendiri aja. Betul. Daripada mikirin rumputnya tetangga, mendingan mempercantik rumput sendiri aja gitu ya. Bener, bener, bener. Oh itu menarik sih. Gara-gara ekspektasi dan gara-gara yang nggak ada aja udah dipikirin terus ya. Sampai akhirnya pusing sendiri, overwhelm sendiri gitu ya. Padahal nggak ada Apalagi masalah. Yang bikin masalah dirinya sendiri. betul betul. Ini katanya kata Putri Sejati katanya related ya tentang overthinking katanya gitu.
bukan related, tapi memang itulah yang namanya overthinking. Memikirkan hal-hal yang nggak ada dan membebani diri sendiri dengan hal-hal yang nggak ada itu. Kan itu bikin complicated ya. Aja gitu ya di sini padahal Tapi jangan khawatir, aku pun pernah begitu. Selama masa-masa mudaku, aku pun di situ berpikir kalau seandainya gimana ya dan sebagainya. I've been there tuh. Aku juga pernah di masa-masa overthinking, halu, apalagi tuh penyesalan dan sebagainya. I've been there tuh. Jadi I know. bener-bener related. Oh, ini kata kata ID, katanya kata orang Jawa urip iku sawang sinawang katanya gitu. Oke, Which is artinya nggak tahu hidup artinya. itu Jujur nggak tahu tawang artinya. sinawang tuh apa ya? Sorry, aku Mungkin nggak ngomong boleh bahasa Jawa. diartikan, maaf sekali. Ah, Tawang sinawang. iya sih. Jadi mungkin maksudnya yang ada sekarang gitu nggak sih, Mbak? Wow. Oke, jadi benar banget. Jadi overthinking karena kan ya balik lagi overthinking kan karena ekspektasi kita sendiri, karena pikiran sendiri, ujung-ujungnya kecewa sendiri gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Gitulah. Jadi mendingan mikirin diri sendiri dulu. Soalnya, nah ini sebenarnya aku udah nyiapin tapi belum aku post juga nih, jadi di kalbu ya. Kayak kita tuh harus belajar buat menempatkan diri kita di depan gitu gak sih Mbak? Maksudnya kayak nggak ngeliatin orang lain terus, nggak juga jadi people pleasure, tapi juga ya buat diri kita sendiri dulu nih. Kita lihat diri kita gimana, kita lihat kita perbaiki diri kita sebaik mungkin. Jadi biar ya kayak yang tadi Mbak bilang kan law of attraction kalau kitanya udah bagus dari diri sendiri, orang pun juga akan di sekitar kitanya juga akan membuat kita sama dengan apa yang energi yang kita keluarkan gitu ya. Kalau positif ya positif juga lah energi di sekitar kita gitu ya. Betul banget. Emang seperti itu hukum semestanya dan aku rasa itu bukan sesuatu yang baru ya. Aku rasa semua orang sudah tahu. Cuma kadang-kadang tuh males gitu untuk melihat cermin, untuk ngeliatin oh jerawat gue gimana sebagainya. Kelemahan-kelemahan diri itu kita males ngelihatnya. Jadi kita lebih gampang untuk Melihat orang, menunjuk orang. Oh ini ada yang bilang, katanya, oh benar, sawang sinawang tuh katanya rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. oh I Oh see. benar benar benar. Ya, semua semua terlihat lebih gini. Indah. Semua yang kita lihat adalah tergantung perspektif kita. Kita pakai kacamata yang seperti apa. Kalau kita nggak bisa ngelihat rumput sendiri, kita selalu ngelihat yang sebelah lebih hijau. Padahal sebelah pun ngelihat kita yang lebih hijau gitu. Jadi itu semua tergantung dengan kacamata kita. Kita bisa mengapresiasi diri sendiri, apa yang kita punya atau enggak gitu. Nomor satunya dari situ. Betul, betul ya sih. Karena ini sebenarnya kalau yang zaman sekarang ya banyak banget kejadian di sosial media gitu nggak sih Mbak? Jadi kayak orang ngelihatnya, misalnya aku ngelihat influencer ini nih, ih seru banget ya hidupnya dia gini gini gini. Padahal mungkin kayak yang tadi Mbak Tori bilang, kalau misalnya yang jabatannya tinggi, mungkin juga ada pikirannya, kalau gue santai aja jadi pegawai biasa, kayak hidup gue akan lebih tenang. Mungkin gitu kali ya sebenarnya. Karena ya itu Iya. kacamatanya kita. Mm-mm. Kita Bener. gagal atau luput melihat apa yang nyata, apa yang ada saat ini di hidup kita. Karena itu pun terjadi sama aku kayak, enak banget sih dia jalan-jalan mulu dan sebagainya. Dan ketika aku dikasih kesempatan untuk jalan-jalan, jalan-jalan nggak seenak itu juga ya. Ternyata lebih banyak ribetnya dan eh, banyak waktu nunggu, misalkan syuting gitu ya. Kalau ngelihat teman-teman di tempat syuting, itu lebih banyak waktu nunggu daripada syutingnya. Syutingnya oke, cuma sebentar, tapi yang lama kan nunggunya. Belum lagi preparationnya, dan itu terjadi juga misalkan di influencer-influencer gitu kan, untuk Mhm. nyeting apa segala macam. Nggak usah influencer, kita aja nih untuk IG Live ini settingnya aja kan lumayan gitu kan ya. Aku Bener-bener. kayak, IG Live nggak seindah itu ya, Simpel itu. ternyata ribet juga ya gitu. Jadi cobalah kita untuk lebih bersyukur aja, bukan bersyukur sih, lebih ke ini Menikmati. yang tadi aku posting hari ini karena Mhm. aku sharing sedikit. Aku diajak oleh
temanku Taufik Effendi untuk bikin microblog. Terus aku mikir apa itu microblog ya? Aku agak kuno kayaknya yang aku tahu blog itu blogger. Iya. Terus dia ngajarin gitu dan akhirnya oke, pilih satu tema dan oke, aku pikir netral thinking dan itu yang aku pikir perlu kita mulai aplikasikan juga ya. Netral thinking itu semacam kampanye kali ya atau gimana. Jadi berpikir hal-hal itu apa adanya aja. Nggak usah pakai romantisme, nggak usah pakai harapan, nggak usah pakai eh Kebanyakan what harusnya. if. Nah, ini yang paling banyak nih harusnya. Harusnya kamu nanyain aku dulu dong. Harusnya kamu bisa mikir dong kayak gitu aja masa harusnya. Hati-hati dengan kata harusnya karena itu adalah idealisme di pikiran kita yang nggak belum tentu bisa diaplikasikan ke orang lain dan ketika kita memaksa atau menuntut orang lain untuk bersikap sama seperti yang kita mau itu adalah sumber tidak bahagiaan juga. Eh, karena jadi ekspektasinya lo harusnya ngerti dong kalau gue gini harusnya lo gini gitu ya. Akhirnya ekspektasi-ekspektasi itu yang bikin kecewa sendiri, akhirnya hancur sendiri. Hancur diri sendirinya, hubungan dengan orang yang kita expect pun juga jadinya kayak gitu ya. Jadi hancur juga sama lingkungan. Betul. Oke, ini ada yang bilang juga, setuju banget. Aku sering bahwa maksudnya apa ya terbukti di keseharian aku katanya gitu. Terus ada juga uang sinawang manusia tidak ada yang sempurna tergantung cara pandang kita terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Betul. Tadi kalau kata Mbak Tori kacamatanya kita gimana gitu ya ngelihatnya gimana. Nah, thank you Betul banget. Ini Om sekali. Yayan Oh, masukannya. Thank you. thank Tidak ada you. yang sempurna. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, betul. Tapi aku juga bisa bilang semua manusia itu sempurna. Jadi bisa kita lihat dari dua hal ya. Kalau sempurna itu menurut pandangan kita, memang nggak ada. Tapi kalau menurut pandangan Tuhan, kita semua sempurna gitu. Ini bukan bukan bilang salah, tapi ini tambahan aja bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita semua sudah sempurna apa adanya gitu. Kita diciptakan dengan keistimewaan kita masing-masing kayak gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, sebenarnya betul. benar-benar ini seru banget sih. Self healing seru banget sih kayaknya. Buruan deh kalau Ikutan Budian yuk. yang mau ikutan. Jangan sampai ketinggalan karena ini cuma limitnya sampai 10 ya Mbak ya. Peernya 10 orang maksimal. sampai 10 orang maksimal. Karena nanti akan intimate gitu ya, akan berbeda dibahas satu-satu sama Mbak Tori masing-masing orang gitu, dan berbagi cerita gitu ya Mbak ya, biar bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. Betul Benar banget. tidak? Oh, benar. Iya, jadi kayak gitu. Jangan lupa. Dan kita sesuai sama keinginannya Kalbunians, kita bakal ngangkat tema yang grieving during pandemic. Karena benar sih, grieving during pandemic itu kayaknya, apalagi yang kemarin ya, yang kemarin di 2021, awal sampai Awal ya. pertengahan, itu kan Semester 1 ya. itu kan varian kayaknya makin banyak ABCD gitu kan. Terus ternyata efeknya juga ke korban makin banyak, akhirnya banyak yang berduka dan terluka mungkin batinnya karena kehilangan seseorang yang disayang gitu ya. Dan kalau kayak gini grieving during pandemic ini kan kehilangan seseorang atau bisa juga kehilangan sesuatu misalnya kayak pekerjaan gitu-gitu Mbak. Mhm. Bisa juga berarti ya. Oke, oke, oke. Jadi jangan lupa yang kemarin udah pilih terutama ikutan kelasnya supaya ketemu sama Mbak Tori yang emang udah mengerti soal self healing biar bisa di apa bimbing ya Mbak ya. Mungkin bahasanya dibimbing sama Mbak Iya. Tori biar tahu nih gimana sih self healing supaya mungkin lebih efektif. Jadi mungkin gak harus sampai bertahun-tahun kayak tadi pengalaman orang yang komen tadi sebelumnya kan katanya bertahun-tahun sampai putus asa sendiri. Jadi jangan putus asa. Lihat info kelas di mana di website bisa di Instagramnya Kalbu juga ada. Aku infoin juga mengenai kelasnya. Baru sedikit nanti aku akan update lagi mengenai kelasnya Mbak Tori lagi detailnya. Jadi di follow dulu aja Instagramnya Kalbu supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa follow juga Instagram Mbak Tori ya. Ini di @raketuvictoria gitu. Nanti kita bakal ngomongin itu, ngomongin soal self healing dan apa grieving during pandemic gitu kalau Bunians. Dari Mbak Tori, aku mau
apa ya, kasih summary dulu kali sedikit ya. Jadi yang Mm-mm. obrolan kita tadi, karena aku lihat nih udah hampir 1 jam kita ngobrol, ternyata seru banget Nggak sampai kerasa nggak ya. berasa, nggak berasa ya. Seru banget apa denger cerita Mbak Tori mengenai self healing ini. Jadi kalau aku boleh rekap ini, tadi tuh kita ngomongin soal self healing itu akan bermulai dari diri kita sendiri. Kitanya harus aware dulu, harus sadar dulu diri kita gimana, terus harus menerima gitu ya, Pak ya, menerima apa yang terjadi pada diri kita supaya kita bisa healing. Terus kenapa self healing itu penting? Sebenarnya salah satunya karena kita itu ada yang namanya law of attraction. Jadi kalau kitanya sudah heal, kitanya sudah sembuh, mungkin bahasanya, terus kita energinya udah positif, orang-orang di sekitar kita pun juga akan jadi positif juga ke kita, gitu kan. Sama yang kadang-kadang membuat kita terluka sendiri itu gara-gara pikiran kita yang romantisme, ekspektasi, kebanyakan kalau dan harusnya, yang akhirnya membuat kita jadi punya ilusi dan membuat ya kita kecewa sendiri gitu ya Mbak ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau informasi lebih lengkapnya, kalau mau tahu gimana self healing itu, mendingan ikutan kelasnya aja. Ikutan kelasnya sama Mbak Tori di hari Minggu ini, tanggal 19 September jam 1 siang ya Mbak ya. Jam Ya, 1 betul. waktu Indonesia Barat. Gitu. Nanti kita akan ada kelas bareng Mbak Tori untuk ngomongin self healing dan temanya grieving during pandemic. Gitu Kalbunians. Terima kasih Kalbunians yang udah nonton. Mbak Tori, terima kasih sekali. Ada yang mau Terima disampaikan kasih. nggak buat Kalbunians mungkin? Iya, Pesan. yang penting adalah pikirin apa yang nyata aja, apa yang ada, dan apa yang ada di dalam diri. Itu yang paling penting. Karena kalau kita mikirin udah di luar itu, di luar apa ya, eh Kuasa kita gitu ya. kuasa kita. Betul. Jadi Jadi mendingan kita kuncinya di situ. Tapi kalau memang masih butuh untuk move on atau untuk menerima semua kedukaan yang terjadi selama hampir 2 tahun ini ya, pandemi satu gitu. setengah tahun ini dengan pandemi, silakan bergabung. Kita buka untuk 10 orang maksimal. Oke, jangan lupa Kalbunas yang mau ikut, pokoknya jangan lupa pantengin terus Instagramnya Kalbu biar tahu informasinya. Jadi kapan sudah bisa mulai daftar, terus info-info apa lebih banyaknya deh pokoknya. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Tori di Ratu Victoria itu. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Oke, Tori waktunya. Ini thank udah malam ya. you. Di sana tuh udah mau jam 9 Malam. berarti ya. Terima kasih loh Terima sudah. kasih semuanya sudah hadir. Ya, stoikism betul banget. Ini dari stoik, dari filosofi teras. Itu betul sekali. Kita tidak bisa mengatur apapun yang di luar diri kita. Yang kita bisa atur adalah diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri aja gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Tori sekali Oke, lagi udah terima meluangkan kasih. waktunya jauh-jauh dari Bali ikutan live sama kita malam-malam nih. Di sana udah jam 9, udah hampir jam 9. Udah malam. Iya, sudah malam. Oke, kalau gitu makasih juga kalau Bunians yang udah pada nonton. Jangan Terima lupa kasih yang mau semuanya. ikut langsung aja cek Instagramnya Kalbu gitu ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi, sampai ketemu di hari Minggu berarti Mbak kita. Sampai ketemu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Bunias. Malam semuanya. Malam, bye. Bye.